Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Blogger. Kali ini saya akan membawa topik yang lain dari biasanya yang membahas tentang video tutorial Photoshop. Kali ini saya akan membahas mengenai pen tablet. Seperti teman-teman ketahui, pen tablet itu ada orang yang mengatakannya dengan nama drawing pad. Ada juga yang bilang tabel grafis. Nah, kalau teman-teman belum pernah lihat seperti apa bentuk pen tablet itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, fungsi pen tablet ini khusus saya contoh untuk merek Wacom, itu fungsinya untuk menggambar dan menggunakan tangan dan hasil sketsa ilustrasi bisa berupa file digital, seperti layaknya menggambar di atas kertas. Kalau dulu teman-teman kita mau mentrace itu kita harus pakai scan dulu teman-teman. Jadi lumayan rumit. Setelah kita scan lalu kita import menggunakan flash disk ke komputer, baru kita edit menggunakan software Photoshop. Kala itu di sekitar tahun 2000-an. Nah sekarang teman-teman tidak perlu repot lagi, jadi sudah ada pen tablet atau drawing pad. Itu tidak usah repot-repot lagi scan. Jadi sudah bisa langsung menggambar langsung di komputernya dengan menggunakan pen tablet ini. Ada banyak merek dan macam. Saking banyaknya macam merek, fitur dan harganya pasti membuat teman-teman bingung memilih pen tablet manakah yang cocok untuk teman-teman. Ada merek, ada banyak macam ya teman-teman merek tablet. Salah satunya ini merek Wacom yang Intuos. Sedangkan ini Wacom yang saya baru beli, ini Wacom CTL 472 model yang medium. Jadi dia tidak mendukung touchscreen dan fitur-fitur panel yang ada di sini. Nah, saking banyaknya tersebut, jadi dan pada tahun 2009 ini ada banyak pen tablet, makanya saya ingin membahas khusus bagaimana teman-teman memilih pen tablet yang akan keluar atau sudah keluar di tahun 2019 ini. Nah, untuk perlu diperhatikan bahwa review saya untuk kali ini khusus hanya untuk pen tablet khusus Sultan saja teman-teman. Jadi pen tablet ini khusus para profesional yang sudah lama berkecimpung di bidang desain grafis atau sebagai manga artis dan editing foto. Jadi rata-rata di sini harganya sudah di atas 4,8 juta ke atas semua, teman-teman. Nah, beberapa merek yang saya akan bahas itu ini Ion Canvas GT221, Wacom Cintiq 13 HD, dari yang paling mahal Huion sampai dengan Wacom Intuos Pro Medium 349 dolar itu atau setara dengan 4,8 juta, dan harga dan $1 ini 14.000. Nah, saya akan memberikan tips. Siapa tahu jika teman-teman ingin membeli Wacom membeli pen tablet di tahun 2009 ini bisa berguna bagi teman-teman. Nah, ini merek Huion yang paling baru, Canvas GT221. Jadi dia sangat mahal dan juga fiturnya memang banyak. Ini bentuk iPad Pro dengan berbagai macam merek dan modelnya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ada beberapa 4 faktor yang harus teman-teman ketahui untuk sebelum memilih pen tablet yang sesuai dengan budget teman-teman. Pertama itu melihat harga. Seperti teman-teman ketahui, secanggih apapun pen tablet,
Nomor satu pasti kalau teman-teman mau membeli pen tablet pasti menanyakan berapa harganya. Nah, pen tablet yang saya list di sini khusus hanya Sultan yang bisa beli. Jadi kalau teman-teman mau beli nggak apa-apa sih. Saya sarankan kenapa untuk Sultan karena biasanya yang memakai pen tablet keluaran terbaru yang akan keluar di 2019 ini yang sudah mahir teman-teman menggunakan pen tablet. Jadi kalau teman-teman rasanya budgetnya kurang, mending cari aja pen tablet yang murah. Nah, seperti punya saya itu yang ini pen tablet Wacom 472 CTL yang saya medium saya beli sekitar 1 juta saja teman-teman. Bahkan ada yang lebih murah lagi yang versi bambu itu bisa 600-an, bahkan 500-an kalau gini. Nah, karena pen tablet ini khusus untuk Sultan, jadi bagi teman-teman yang punya penghasilan misalnya sebulan 11,2 juta atau di atasnya, itu saya sarankan bisa beli ke Huion. Aduh, susah sekali nyebutnya teman-teman. Canvas GT 221. Harganya segini teman-teman. Dan yang paling murah itu Wacom Intuos Pro Medium. Itu harganya sekitar 4,8 juta. Jadi harga ini teman-teman yang saya sebutkan di atas ini itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan harga pasar. Jadi pada saat membuat video ini harga dolarnya itu segini teman-teman, $1 14.000. Dan ada yang beberapa linknya saya cari di Amazon itu yang untuk Apple yang paling baru ini stoknya masih belum ada karena ada keluar sekitar bulan Februari nanti. Jadi kalau teman-teman misalnya budgetnya kurang, itu bisa pilih harga yang sesuai dengan penghasilan teman-teman. Jadi jangan memaksakan diri untuk membeli pen tablet yang paling mahal ini teman-teman. Karena kebutuhan pen tablet ini itu khusus untuk profesional seperti tukang Photoshop expert untuk retouching, kemudian untuk manga artis atau untuk ilustrator itu sangat berguna teman-teman. Jadi spesifikasi semakin berat tuntunan desain atau pekerjaan mereka, maka mereka membutuhkan pen tablet yang canggih. Ini harga ini sudah menengah sampai golongan ke atas teman-teman. Makanya saya buat ini untuk Sultan saja. Yang kedua, yang harus teman-teman perhatikan juga faktor yang kedua yaitu ukuran dan spesifikasi. Terdapat berbagai macam ukuran dan spesifikasi. Dari macam-macam merek ini, mulai dari Wacom, Apple, Samsung, Lenovo, XP Pen, dan Huion. Nah, khusus ukuran, itu saya ambil contoh, misalnya itu Wacom, ini size-nya, itu macam-macam teman-teman. Ini ukuran layarnya, ini ukuran aktif areanya ini 6,2 dan 3,9 misalnya. Nah, ini 6,2, ini 3,9. Terus ini seukuran A6 teman-teman. Yang kedua ini medium. Medium ini seukuran A5. Nah, kalau teman-teman sering ngeprint di kertas A4, nah ini untuk large, ini untuk ukuran A4. Saya ambil contoh, ini ukuran masing-masing Wacom yang untuk Intuos Pro. Dan untuk merek Huion yang lainnya. Terus yang kedua warna. Mungkin sepele, tapi untuk teman-teman yang memang penyuka warna tertentu itu bisa memilih. Nah, ini contoh Wacom versi bambu teman-teman. Jadi harganya nih bisa sekitar 400 sampai 700-an tergantung ukuran juga. Ini yang ukuran small kalau saya nggak salah. Kalau saya tolong di komentari ya teman-teman. Ini ada warnanya silver, hijau, dan hitam.
Jadi teman-teman bisa memilih warna yang sesuai dengan selera. Ini saya ambil contoh untuk Wacom saja teman-teman. Dan yang terakhir itu merek. Nah, tidak dapat dipungkiri bagi yang menginginkan mutu yang berkualitas, maka Wacom lah yang telah teruji dan paling awet dan enak dipakai. Bisa digunakan di Photoshop, Illustrator, dan banyak software yang lainnya. Sedangkan software lain ada yang beberapa masih perlu penyesuaian. Terkadang jalan, terkadang tidak. Tapi saya yakin kalau 2019 ini biasanya setiap pen tablet ini sudah membawa softwarenya masing-masing. Jadi di bundle teman-teman. Tapi ada juga yang terpisah dijualnya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan budgetnya mana yang kira-kira cocok dengan selera teman-teman. Nah, ini contoh iPad Pro. Jadi yang untuk warna hitam, ini tampak samping. Kemudian ini versi lain yang iPad Pro yang terbaru, itu berwarna silver. Kalau yang ini Huion Canvas GT221. Jadi sudah berikut dengan nibsnya. Nibsnya itu jadi untuk isi ulang pen stylusnya sama beberapa panel. Ini panel-panelnya. Jadi ini bisa disetting misalnya mau untuk brush misalnya, untuk eraser, penghapus, dan lain-lain. Nah, ini bentuk Lenovo ThinkPad. Jadi dia bisa dilipat seperti itu. Lenovo juga. Bagi yang penyuka Samsung itu bisa menggunakan Samsung teman-teman. Jadi Samsung juga tahun ini juga mengeluarkan produk terbarunya, Samsung Galaxy Tab S3 9,7 inch. Nah, ini mendukung juga ada yang udah 64 GB. Saya tidak tahu apakah sudah ada 128 GB-nya juga. Kemudian ini Wacom Cintiq. Nah, jadi khusus Wacom Cintiq 13 HD ini sudah mendukung touchscreen, teman-teman. Jadi kalau Wacom yang biasa, peneliti saya ini belum ada layar. Jadi teman-teman masih harus menggambar sekaligus melihat ke layar laptop. Sedangkan kalau yang ini, teman-teman langsung bisa terlihat di sininya, di layarnya. Jadi udah ada layar sekaligus langsung menggambar. Jadi betul-betul lebih presisi dan harganya juga mahal ya teman-teman dibandingkan yang biasa. Ini Wacom Cintiq 13 HD. Kemudian ini Intuos Pro, seperti Intuos Pro. Ini bentuk paketnya. Kalau paketnya itu seperti itu, packagingnya. XP Pen Artist juga tampilannya. Nah, ini panel-panelnya nih, teman-teman bisa men-setting sesuai kemauan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggambar, terus bisa langsung melihat hasilnya di layar. Jadi bisa melihat ke sini atau menggambar sini atau menatap ke sini. Jadi kan langsung real time teman-teman. Itu saja review dari saya. Moga-moga berguna. Jika teman-teman ingin berkomentar atau ingin bertanya, silakan komentar di kolom bawah teman-teman. Dan sampai ketemu di tutorial saya berikutnya.